Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Endri Boriswati MPD dan yang kami hormati Ibu Hestiani Para MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar filsafat ilmu dan kepada teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Laili Istiqomah, Amir Kusuma, dan Tamara Aulia akan memaparkan materi mengenai aksiologi. Adapun materi yang akan kami bahas meliputi pengertian aksiologi, teori-teori nilai, hierarki nilai, cabang aksiologi, contoh aksiologi, dan kesimpulan dari semua pembahasan kami. Saya Tamara Aulia Restululan di sini akan menjelaskan mengenai pengertian aksiologi dan teori-teori tentang nilai. Pengertian aksiologi. Secara epistemologis, aksiologi merupakan studi yang menyangkut teori umum tentang nilai atau studi yang menyangkut segala yang bernilai. Kemudian timbul pertanyaan, apa itu nilai? Nilai berasal dari bahasa Latin valere, yang berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, atau kuat. Dari sini, nilai dapat berarti kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, atau dapat menjadi objek kepentingan. Teori-teori tentang nilai. Terdapat 3 macam teori tentang nilai. Yang pertama, teori objektivitas nilai. Teori ini memandang bahwa nilai itu objektif apabila nilai didukung oleh argumentasi yang cermat, rasional, serta konsisten. Terdapat unsur di dalam objek, yakni nilai, norma, ideal, dan sebagainya. Kemudian teori kedua, yakni teori subjektivitas nilai, yang memandang bahwa nilai merupakan perasaan, sikap pribadi, dan merupakan penafsiran atas kenyataan. Pandangan ini mereduksi penentuan nilai ke dalam statement yang berkaitan dengan sikap mental terhadap suatu objek atau situasi. Penentuan nilai sejalan dengan pernyataan setuju atau tidak setuju, dan seperti halnya benar atau salah. Dan yang ketiga adalah relativisme nilai, yang beranggapan bahwa setiap individu menentukan nilai-nilainya sendiri. Relativisme nilai memiliki beberapa prinsip, yakni yang pertama bahwa nilai-nilai bersifat relatif karena berhubungan dengan preferensi baik secara sosial dan pribadi yang dikondisikan oleh lingkungan, kebudayaan, atau keturunan. Kemudian yang kedua bahwa nilai-nilai berbeda dari suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Yang ketiga, bahwa penilaian-penilaian seperti benar atau salah, baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, tidak dapat diterapkan padanya. Kemudian yang keempat, bahwa tidak ada dan tidak dapat ada nilai-nilai universal, mutlak, dan objektif manapun yang dapat diterapkan pada semua orang pada segala waktu. Materi selanjutnya, saya Laili Istiqomah Trisnasari akan menjelaskan tentang hierarki nilai. Menurut perspektif Max Scheler, ada 4 gugus nilai yang mandiri dan jelas berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada gugus pertama. Gugus pertama dan paling rendah adalah segala nilai dalam dimensi yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Yang di sini dimengerti dalam arti perasaan badani. Nilai-nilai ini dirasakan secara fisik dan menghasilkan perasaan nikmat dan sakit. Selanjutnya ada gugus yang kedua. Nilai-nilai di sekitar perasaan vital yang berkaitan bukan dengan fungsi-fungsi indrawi tertentu, melainkan dengan kehidupan dalam keutuhannya. Nilai-nilai ini tersebar di sekitar yang luhur dan yang kasar, yang kuat dalam arti kesehatan fisik, dan yang lemah dalam arti ringkih, sakitan, dan sebagainya. Di sini terdapat segala macam perasaan hidup naik daun atau menurun, perasaan sehat badan atau sakit, kuat atau lemah, dengan reaksi perasaan gembira atau sedih, serta reaksi jawaban berani dan takut. Dorongan spontan marah dan mata gelap, dan sebagainya, serta kesejahteraan sebagai keadaan bernilai. Perasaan-perasaan dari 2 gugus pertama dirasakan baik oleh manusia maupun oleh binatang. Lalu selanjutnya ada gugus ketiga, nilai-nilai rohani. Nilai-nilai itu tidak lagi tergantung dari dimensi ketubuhan. Scheler mencatat bahwa orang bersedia mengorbankan nilai-nilai dimensi kehidupan atau nilai-nilai vital demi nilai-nilai rohani. Nilai rohani itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama, nilai-nilai estetis. Jadi, nilai di sekitar yang indah dan yang jelek. Lalu yang kedua, nilai-nilai benar dan tidak benar. Dalam arti dapat dibenarkan dan tidak dapat dibenarkan. Jadi, nilai-nilai seperti adil dan tidak adil. Lalu yang ketiga, nilai-nilai pengetahuan murni, pengetahuan demi pengetahuan. Lalu yang terakhir ada gugus keempat, dan tertinggi adalah nilai-nilai sekitar yang kudus, das heilig, dan yang profan, das unheilig. Di sini menjelaskan, sikap-sikap yang menjawab nilai-nilai yang kudus adalah kepercayaan dan tidak mau percaya, takjub, ekvorsis, penyembahan, dan lain-lain. Nilai-nilai lanjutan yang kudus adalah benda-benda suci dan bentuk-bentuk ibadat yang terdapat dalam liturgi, kuil, dan sakramen-sakramen. Di antara 4 gugus nilai ini,
terdapat tantangan atau hierarki, ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Nilai yang paling rendah adalah nilai-nilai yang enak dan yang tak enak. Nilai-nilai vital berhakikat lebih tinggi karena menyangkut dinamika kehidupan seutuhnya. Nilai-nilai rohani lebih tinggi daripada nilai-nilai yang secara hakiki terikat pada bahasa scalar relatif terhadap perasaan badani. Gugus nilai paling tinggi yang selalu harus didahulukan adalah nilai-nilai sekitar yang kudus. Hierarki di antara gugus nilai itu bersifat a priori, jadi berlaku lepas dari segala pengalaman. Begitu kita sadar akan berapa nilai yang bersaing, kita langsung sadar pula nilai mana yang seharusnya didahulukan terhadap nilai-nilai lain. Misalnya, kita langsung menyadari bahwa yang sehat atau yang luhur harus didahulukan terhadap yang enak. Begitu pula orang yang langsung sadar bahwa nilai yang benar harus didahulukan terhadap yang sehat atau yang enak. Cabang aksiologi meliputi etika dan estetika. Materi selanjutnya ada etika. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata etikos atau etos yang berarti adat, kebiasaan, dan praktik. Secara umum, etika merupakan teori tentang laku perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Para ahli, etika diklasifikasikan dalam bidang studi ada 3. Yang pertama ada etika deskriptif, yang dimana menguraikan dan menjelaskan kesadaran pengalaman moral secara deskriptif. Ini dilakukan dengan bertolak dari kenyataan bahwa ada berbagai fenomena moral yang dapat digambarkan dan diuraikan secara ilmiah, seperti yang dapat dilakukan terhadap fenomena spiritual lainnya, misalnya religi dan seni. Oleh karena itu, etika deskriptif digolongkan ke dalam bidang ilmu pengetahuan empiris dan berhubungan erat dengan sosiologi. Dalam hubungannya dengan sosiologi, etika deskriptif berupaya menemukan dan menjelaskan kesadaran, keyakinan, dan pengalaman moral dalam suatu kultur tertentu. Lalu yang kedua ada etika normatif, yang dimana berarti sistem-sistem yang dimaksudkan untuk memberikan petunjuk atau penuntun dalam mengambil keputusan yang menyangkut baik dan buruk, benar dan salah. Etika normatif secara global dibagi ke dalam 2 teori besar, yaitu etika teleologis dan etika deontologis. Lalu yang ketiga ada metatika. Menurut Jan Hendrik Rapar, metatika merupakan suatu studi terhadap disiplin etika. Metatika baru muncul pada abad ke-20, yang secara khusus menyelidiki dan menetapkan arti serta makna istilah-istilah normatif yang diungkapkan lewat pernyataan-pernyataan etis yang membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan. Istilah-istilah normatif yang sering mendapat perhatian khusus antara lain keharusan, baik, buruk, benar, salah, yang terpuji, yang tidak terpuji, yang adil, yang semestinya, dan sebagainya. Lalu di sini ada teori metatika. Yang pertama ada teori naturalisme atau teori naturalistis, mengatakan bahwa istilah-istilah moral sesungguhnya menamai hal-hal atau fakta-fakta yang pelik dan rumit. Istilah normatif etis seperti baik dan benar dapat disamakan dengan istilah-istilah deskriptif yang dikehendaki Tuhan, yang diidamkan atau yang biasa. Teori naturalistis juga berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan moral dapat dilakukan lewat penyelidikan dan penelitian ilmiah. Lalu yang kedua ada teori kognitivis. Kognitivis mengatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan moral tidak selalu benar, sewaktu-waktu bisa keliru. Itu berarti keputusan moral bisa benar, bisa salah. Selain itu pada prinsipnya, pertimbangan-pertimbangan moral dapat menjadi subjek pengetahuan atau kognisi. Teori kognitivis dapat bersifat naturalistis dan dapat juga bersifat non-naturalistis. Lalu selanjutnya ada teori intuitif. Teori intuitif berpendapat bahwa pengetahuan manusia tentang yang baik dan yang salah diperoleh secara intuitif. Bagi teori intuitif, pengetahuan manusia tentang yang baik dan yang salah itu jelas dengan sendirinya, karena manusia dapat merasa dan mengetahui secara langsung apakah nilai hakiki suatu hal itu baik atau buruk, atau benar tidaknya suatu tindakan. Selanjutnya ada teori subjektif, menekankan bahwa pertimbangan-pertimbangan moral sesungguhnya hanya dapat mengungkapkan fakta-fakta subjektif tentang sikap dan tingkah laku manusia. Pertimbangan-pertimbangan moral itu tidak dapat mungkin mengungkapkan fakta-fakta objektif. Karena itu, apabila seseorang mengatakan bahwa sesuatu itu benar, sebenarnya ia mengatakan bahwa ia menyetujui sesuatu itu benar demikian. Sebaliknya, apabila ia mengatakan sesuatu itu salah, sesungguhnya ia hanya mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap apa yang dikatakan salah itu. Selanjutnya ada teori emotif. Teori emotif menegaskan bahwa pertimbangan-pertimbangan moral tidak mengungkapkan sesuatu apapun yang dapat disebut salah atau benar, kendati hanya secara subjektif. Menurut teori emotif, istilah-istilah etis tidak memiliki makna apapun kecuali hanya sebagai tanda dari luapan perasaan, dan dalam hal ini sama saja seperti rintihan, seruan, umpatan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada teori imperatif.
Teori imperatif berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan moral sesungguhnya bukanlah ungkapan dari sesuatu yang dapat dinilai salah atau benar. Teori imperatif mengatakan bahwa istilah-istilah moral itu sesungguhnya hanya merupakan istilah-istilah samaran dari keharusan-keharusan ataupun perintah-perintah. Jadi, apabila dikatakan kebohongan itu tidak baik, yang dimaksud ialah jangan berbohong. Jika dikatakan kebaikan adalah terpuji dan benar, yang dimaksudkan ialah lakukanlah yang baik. Lalu materi selanjutnya ada antara relativitas dan absolutisme etika. Relativisme etika adalah pandangan bahwa tidak ada prinsip moral yang benar secara universal. Kebenaran semua prinsip moral bersifat relatif terhadap budaya atau pilihan individu. Secara general ada 3 macam bentuk relativisme etika. Yang pertama, ada relativisme deskriptif, yang dimana pandangan bahwa ada kaidah moral yang berbeda secara substansial atau fundamental di kalangan masyarakat atau individu yang tidak dapat dijelaskan oleh kaum absolutis. Ini disebut relativisme deskriptif. Dalam bentuknya yang paling kuat, ia menekankan bahwa semua nilai dasar moral berbeda dari satu individu ke individu lain atau dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Contoh kaum relativis deskriptif, misalnya, orang Eskimo membiarkan kaum Manula mati kelaparan, padahal kita yakin bahwa secara moral perbuatan itu keliru. Demikian pula ada sebuah suku di Melanesia, seperti dijelaskan Ruth Benedict dalam karyanya Pattern of Culture, yang dipercaya bahwa kerjasama dan kebaikan itu salah, sedangkan kita memandang kedua hal itu sebagai kebajikan. Lalu yang kedua ada relativisme metatika, pandangan bahwa di antara kaidah-kaidah moral yang berbeda secara substansial tidak terdapat satu kaidah etika yang benar atau paling masuk akal. Semua kaidah moral yang berbeda secara substansial itu benar menurut versi yang lebih kuat, atau setidaknya terdapat pluralitas kaidah yang benar dan paling masuk akal menurut versi yang lebih moderat. Lalu yang ketiga ada relativisme normatif, pandangan bahwa secara moral tindakan memberlakukan putusan etika terhadap perilaku dan praktik individu, kelompok, atau masyarakat lain yang memiliki kaidah moral yang sangat berbeda, merupakan tindakan yang salah, apalagi mencoba membuat individu, kelompok, atau masyarakat lain agar sejalan dengan kaidah seseorang atau mencampuri urusan mereka berdasarkan putusan etika itu. Dan lawan relativisme etika adalah absolutisme etika, yang meyakini bahwa ada berbagai kebenaran moral yang universal atau setidaknya satu kebenaran moral yang universal. Ia bisa juga didefinisikan sebagai pandangan bahwa hanya ada satu moralitas yang benar, atau seperti dikatakan Wong, pandangan bahwa dalam pertentangan moral, kedua belah pihak tidak bisa sama-sama benar, sehingga hanya ada satu kebenaran mengenai yang dipertentangkan. Saya Miru Sangwardana di sini akan menjelaskan tentang estetika, contoh, dan di akhir saya akan mengambil kesimpulan tentang semua materi yang telah kami jelaskan. Pertama, estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang memperhatikan seni atau art dan keindahan atau beauty. Istilah berasal dari kata Yunani, aesthesis, yakni berarti penerangan duniawi, pemahaman intelektual atau intellectual understanding. Estetika dapat dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu estetika deskriptif dan estetika normatif. Estetika deskriptif menguraikan dan melukiskan fenomena-fenomena pengalaman keindahan. Estetika normatif mempersoalkan dan menyelidiki hakikat dasar dan ukuran pengalaman keindahan. Ada pula yang membagi estetika ke dalam filsafat seni atau philosophy of art dan filsafat keindahan atau philosophy of beauty. Filsafat seni mempersoalkan status ontologis dari karya-karya seni dan mempertanyakan pengetahuan apakah yang dihasilkan oleh seni serta apakah yang dapat diberikan oleh seni untuk menghubungkan manusia dengan realitas. Filsafat keindahan membahas apakah keindahan itu dan apakah nilai indah itu objektif atau subjektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan ilmu membuat kursi. Seseorang memiliki ilmu dan keterampilan untuk membuat kursi. Saat selesai dibuat, maka pengrajin ini bisa tahu kegunaan kursi ini untuk apa saja. Misal, bisa digunakan untuk duduk, digunakan untuk memberi kenyamanan saat bekerja, menaruh barang seperti lipatan baju, dan lain sebagainya. Yang kedua ada norma hukum. Dalam sebuah negara tentunya akan berlaku norma hukum, sifatnya tertulis dan dilengkapi dengan undang-undang yang terdiri dari banyak pasal sebagai landasannya. Lewat norma hukum inilah masyarakat bisa tahu tindakan apa saja yang salah dan melanggar hukum dan tidak, sekaligus tahu nilai-nilai keadilan. Yang terakhir ada sopan dan tidak sopan. Aksiologi juga bicara mengenai etika atau moral yang mengarah pada sopan santun. Seorang yang memiliki etika yang baik tentunya akan menghormati siapa saja dan berlaku sopan kepada siapa saja. Misalnya, saat melewati orang tua maka mereka akan tersenyum, menyapa, dan sedikit membungkukkan badan sebagai bentuk rasa hormat. Aksiologi juga menjadi pembahasan penting untuk diketahui dan dikuasai.
agar bisa mengetahui hakikat dari ilmu dan kegunaannya. Lewat pemahaman inilah, maka setiap ilmu yang dimiliki kemudian akan lebih mudah untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dari semua materi yang telah kami jelaskan, yaitu perbincangan aksiologi berhubungan dengan nilai-nilai etika dan estetika. Teori nilai meliputi 3 hal: objektivitas nilai, subjektivitas nilai, dan relativitas nilai. Sedangkan etika secara garis besar terklasifikasi dalam 3 ranah, yaitu etika deskriptif, normatif, dan metaetika. Sementara estetika terbagi dalam 2 bagian besar, yaitu estetika deskriptif dan estetika normatif. Ketiga struktur fundamental keilmuan itulah menjadi ilmu pengetahuan bukan hanya bersifat teoritis semata, melainkan juga memiliki implikasi praktis secara fungsional dalam kehidupan manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian pembahasan materi mengenai aksiologi dari kami. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih.